Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Izinkan saya untuk pertama memperkenalkan diri. Saya atas nama Nurlia Hidayati, asal dari SDN 37 Cakra Negara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan menyampaikan hasil dari belajar saya mengenai motivasi dan merdeka belajar. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengenal lebih jauh tentang apa itu motivasi dan penerapannya pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu motivasi. Motivasi di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, otomatis di sana ada motivasi. Motivasi itu sebagai langkah awal mewujudkan merdeka belajar. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita memiliki motivasi, tentu kita akan berkomitmen atas apa yang menjadi tujuan kita. Ketika kita sudah memiliki komitmen, tentu kita akan memikirkan bagaimana sih langkah-langkah yang akan kita lakukan. Baik kita berdiskusi kepada teman guru atau kita memikirkan sendiri langkah-langkahnya untuk menentukan proses atau cara yang akan kita lakukan dalam rangka mencapai tujuan dari merdeka belajar tersebut. Nah, ketika kita sudah selesai pada akhir pembelajaran atau tahap akhir, tentu kita harus melakukan refleksi. Artinya apa yang kurang dalam hal itu mungkin kita bisa perbaiki atau kita bisa sempurnakan di lain waktu. Itulah maksudnya dari refleksi berkala. Mengapa motivasi itu penting? Motivasi sangat penting dan berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian tujuan kita. Seseorang yang melakukan usaha karena adanya motivasi tentu akan berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu tersebut. Dengan adanya motivasi yang baik akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Jadi sebaliknya, ketika kita memiliki motivasi yang rendah, tentu apa yang ingin kita capai itu tidak akan tercapai dengan maksimal. Terlebih bagi kita, Bapak Ibu guru yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa, harus memiliki motivasi yang besar. Jadi ketika kita memiliki motivasi yang besar, tujuan kita dalam pembelajaran akan tercapai dengan baik. Nah, bagaimana sih caranya untuk melaksanakan refleksi mengajar bagi guru? Pertama, kita harus memetakan kebutuhan diri. Apa saja yang kita butuhkan sebagai guru, apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, menyusun tujuan mengajar. Apa sih yang menjadi tujuan kita ketika kita tidak punya tujuan, seperti kita tidak tahu arah nantinya. Nah, yang selanjutnya strategi umpan balik yang berkelanjutan. Bagaimana kita timbal balik terhadap murid. Apa yang anak-anak belum bisa, mungkin kita bisa tanyakan kepada anak-anak tersebut. Sehingga kita bisa mengatur di pembelajaran selanjutnya bagaimana supaya anak-anak itu bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, bagaimana sih refleksi belajar bersama murid? Artinya yang pertama melakukan asesmen diagnostik. Ini adalah hal pertama yang harus dilakukan. Kita harus melakukan penilaian awal, misal bisa dalam bentuk tes tulis maupun tes lisan. Jadi maksudnya asesmen diagnostik itu kita untuk mengetahui
sejauh mana anak-anak paham terhadap materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua, memandu murid untuk menyusun tujuan belajar. Nah, apa yang kira-kira anak-anak itu akan capai di pelajaran itu, supaya anak-anak mengerti bahwa ini loh penting loh pelajaran ini. Nah, selanjutnya kita memberikan umpan balik berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja video pembelajaran yang bisa saya bagikan tentang materi motivasi ini. Semoga kedepannya apa yang kita harapkan, motivasi kita semakin besar untuk menumbuhkan semangat mengajar maupun semangat belajar yang besar, terlebih kita sebagai guru dalam menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.